Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita libur untuk membahas tentang soal-soal. Karena kemarin-kemarin sudah 8 video kita bahas soal. Sekarang kita skip dulu untuk pembahasan soal. Karena beberapa teman-teman yang banyak yang nanya tentang apa sih tugas kita di TKHI Kloter atau PPI Arab Saudi. Untuk itu, saya akan mengutip sebuah video dari Puskes Haji, baik itu tentang kloter atau tentang petugas PPIH Arab Saudi, di mana nanti teman-teman bisa menyimpulkan kira-kira tugasnya apa aja di sana dan kita melakukan apa saja kepada jamaah-jamaah haji Indonesia. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and share videonya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat jadi calon tenaga kesehatan haji. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf jika ada atau komen-komen teman-teman tidak bisa saya balas semua, dikarenakan banyak kesibukannya teman-teman, karena saya juga mesti bekerja di instansi dan ada praktek mandiri juga. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf jika tidak semua komentar bisa saya balas. Oke, langsung saja kita lihat video tentang tugas-tugas PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari PPIH Arab Saudi. Nah, untuk TKHI atau TKH Kloter ada videonya juga. Nah, kita simak ya. Setia untuk membina, melayani, melindungi tamu Allah di tanah suci hingga kembali nanti. Amanah akan diemban dengan penuh keyakinan, rasa bangga membuncah dada demi haji Indonesia. Nah, teman-teman, itu merupakan salah satu atau kegiatan dari PPI Arab Saudi dan TKH Kloter yang bersama jamaah untuk melakukan tugas-tugas. Inti tugasnya itu ada 3 ya teman-teman, seperti yang saya bilang. Yang pertama itu pembinaan, yang kedua itu pelayanan, dan yang ketiga itu perlindungan. Dan bagi PPIH Arab Saudi, di sana nanti teman-teman bisa ditempatkan baik itu di KKHI, di sektor, atau di bandara. Tugasnya ada yang menjadi TEMS. Nah, TEMS juga ini tiap tahun berganti-ganti ya. Namanya ada yang TGC, awal TGC, tim gerak cepat, lalu ada IMT. Dan tahun kemarin, tahun 2024 itu namanya itu adalah TEMS. Ya. Kegiatannya ya tadi, jika ada jamaah yang butuh pertolongan, jadi dia cepat datang, misal dia di sektor, nanti TKH Kloter menghubungi pihak sektor jika ada
jamaah yang gawat di hotel, nanti TEMS datang untuk melakukan penjemputan, baik itu perujukan ke KKHI atau ke RSAS. Nah, bagi yang teman-teman TKH kloter, nanti dia terus bersama dengan kloter. Jadi dia memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungannya di hotel atau bersama dengan jamaah haji. Jadi saat jamaah haji ada kegiatan, baik itu city tour atau melaksanakan ibadah, teman-teman TKH itu ikut. Nah, itulah salah satu keuntungan dari TKH kloter. Jadi saat jamaah haji melaksanakan ibadah haji, TKH kloter akan ikut melaksanakan rukun hajinya. Makanya bagi teman-teman, kita ke sana untuk melaksanakan tugas ya. Ada moto TKH Indonesia itu tugasku ibadahku. Nah, di situ teman-teman dalam melaksanakan tugasnya termasuk ibadah. Meskipun nanti saat teman-teman TKH kloter ikut bersama melaksanakan prosesi haji, itu bonus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini tidak terlalu panjang ya, karena saya juga masih terlalu sibuk, masih banyak kerjaan yang mesti saya kerjakan. Tapi insya Allah minggu depan kita akan kembali membahas soal-soal dan membahas menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Untuk itu tetap dukung channel ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa hari Minggu tanggal 27 akan ada webinar tentang bimbingan teknis calon tenaga kesehatan haji Indonesia. Untuk itu teman-teman ikut, linknya ada di kolom deskripsi dan teman-teman bisa daftar untuk ikut webinar tersebut. Insya Allah banyak manfaat yang didapat ya. Jadi teman-teman bisa lebih siap untuk ikut menjadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia, dan insya Allah teman-teman bisa lulus dan bisa berangkat ke Tanah Suci dengan waktu yang singkat dan tanpa biaya atau pendaftaran yang lumayan mahal. Bahkan teman-teman bisa mendapatkan imbalan atau gaji ya. Sekali lagi teman-teman tetap ikhtiar, tetap berusaha dan tetap belajar. Insya Allah tahun 2025 teman-teman bisa berangkat ke Tanah Suci dan bisa menjalankan rukun hajinya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.